Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini di mata kuliah analisis laporan keuangan, saya selaku dari asisten dari Bu Latifah Anom akan menerangkan tentang ruang lingkup analisa laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan perusahaan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Siapa yang berkepentingan? Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan atau suatu perusahaan ialah pemilik perusahaan, manajer atau pimpinan perusahaan, para investor, para kreditur, dan pemerintah. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Dan di bawah ini adalah rumus dari neraca. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Unsur-unsur dari neraca. Aktiva atau aset. Aktiva terdiri dari aktiva lancar atau current aset, investasi jangka panjang atau long term investment, aktiva tetap atau fixed asset, aktiva tak berwujud atau intangible asset, aktiva lain-lain atau other asset. Sedangkan kewajiban ada dua, kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar di dalamnya terdapat hutang, dagang, gaji, pajak, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah obligasi dan lain-lain. Modal biasanya menunjukkan kepada kekayaan finansial. Laporan laba rugi bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Unsur-unsur laba rugi. Unsur-unsur laporan biasanya terdiri dari pendapatan dari penjualan dikurangi biaya penjualan, laba atau rugi kotor dikurangi biaya operasi, laba atau rugi operasi ditambah atau dikurangi pendapatan atau pengeluaran lain, laba atau rugi sebelum pajak dikurangi biaya pajak, kemudian laba atau rugi bersih. Cash flow. Cash flow atau aliran kas merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode. Fungsi dari laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai fungsi untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pengertian analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analis dan laporan keuangan. Analis menurut KBBI, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis laporan keuangan merupakan proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut dengan tujuan memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Menurut Bernstein 1983, analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Kalau kita gambarkan, pengertian ini dapat kita lihat dari skema berikut. Input
laporan keuangan, dan data lainnya. Kemudian, metode dan teknik analisis laporan keuangan. Setelah itu, output informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Informasi yang lebih luas, informasi yang saling membenarkan informasi lainnya. Interrelate information yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan bisa saja menyembunyikan sesuatu informasi yang salah, tetapi hasil analisis laporan keuangan tidak akan mungkin dapat menyembunyikan semua informasi yang salah. Hal ini juga yang membuktikan bahwa akuntansi itu memiliki disiplin ilmu tersendiri yang sifatnya objektif dan ilmiah. Hasil analisis laporan keuangan akan bisa membuka tabir-tabir berikut ini. Pertama, kesalahan proses akuntansi seperti kesalahan pencatatan, kesalahan pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting, kesalahan jurnal. Kesalahan lain yang disengaja, misalnya tidak mencatat, pencatatan harga yang tidak wajar, menghilangkan data, income smoothing, dan lain sebagainya. Sifat analisis laporan keuangan. Pertama, fokus laporan adalah laporan rugi laba, neraca, arus kas yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian historis. Kedua, prediksi analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Ketiga, dasar analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri sehingga hasil analisis sangat bergantung pada kualitas laporan ini. Penguasaan pada sifat akuntansi, prinsip akuntansi sangat diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap, kegunaan analisis laporan keuangan ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata atau eksplisit dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan atau implisit. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan, baik dikaitkan dengan komponen internal laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan. Dari sudut lain, tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein 1983 adalah sebagai berikut. Sebagai screening, analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau merger. Forecasting, analisis digunakan untuk meramalkan kondisi keuangan dalam perusahaan di masa yang akan datang. Diagnosis, analisis yang dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen operasi, keuangan, atau masalah lain. Evaluation, analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen atau operasional, efisiensi, dan lain-lain. Understanding, dengan melakukan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang dibaca dari laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Hubungan satu pos dengan pos lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. Keadaan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Perusahaan akan membutuhkan laporan keuangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Laporan keuangan akan dibutuhkan perusahaan melalui screening, understanding, forecasting, atau prediction, diagnosis, dan evaluation. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.
tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Neraca sering disebut pula balance sheet. Tiga bagian utama neraca yaitu aktiva, hutang, dan modal. Aktiva disebut pula kekayaan, harta, dan aset. Aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan menjadi tunai atau kas paling lama 1 tahun. Aktiva lancar meliputi kas bank, investasi jangka pendek, marketable security, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, penghasilan yang masih harus diterima, dan persekot atau prepaid. Aktiva tidak lancar meliputi investasi jangka panjang atau saham atau obligasi. Aktiva tetap terdiri dari gedung, mesin, dan kendaraan. Aktiva tetap tidak berwujud yaitu goodwill, paten, dan merek. Beban yang ditangguhkan atau deferred charge. Aktiva lain yaitu gedung dalam proses. Hutang atau kewajiban. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dan merupakan sumber dana atau modal perusahaan dari kreditor. Hutang dapat dibedakan menjadi hutang lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek. Hutang lancar meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, penghasilan yang diterima di muka. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang meliputi hutang obligasi, hutang hipotek, pinjaman jangka panjang yang lain. Modal. Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal atau modal saham, surplus, dan laba ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal sama dengan aktiva dikurangi hutang. Bentuk neraca. Bentuk neraca yang umum digunakan adalah bentuk sekontro atau account form, bentuk vertikal atau report form, bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan perusahaan. Ini adalah contoh bentuk sekontro, neraca sekontro. Aktiva lancar terdiri dari kas, surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, persediaan barang dagang, penghasilan yang masih harus diterima. Apabila semua ditotal, maka menjadi total aktiva lancar. Aktiva tetap tanah, gedung, mesin, kendaraan, inventaris. Ditotal menjadi total aktiva tetap. Dari total aktiva yaitu rumusnya total aktiva lancar ditambah total aktiva tetap. Hutang lancar. Hutang lancar itu terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak. Kemudian ditotal menjadi total hutang lancar. Hutang jangka panjang terdiri dari hutang obligasi dan hutang hipotek. Rumus total hutang jangka panjang adalah hutang obligasi ditambah hutang hipotek. Modal saham, laba ditahan. Rumus dari total modal adalah modal saham ditambah laba ditahan. Jadi total hutang dan modal rumusnya total hutang lancar ditambah total hutang jangka panjang ditambah total modal. Ini adalah neraca bentuk vertikal. Nah, aktiva di kolom aktiva lancar terdiri dari kas, surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, dan persediaan barang dagang. Rumus dari total aktiva lancar adalah kas ditambah surat berharga ditambah piutang wesel ditambah piutang dagang ditambah persediaan barang dagang. Aktiva tetap terdiri dari tanah, gedung, mesin, kendaraan, inventaris.
Rumus dari total aktiva tetap adalah tanah ditambah gedung ditambah mesin ditambah kendaraan ditambah inventaris. Untuk rumus total dari aktiva adalah total aktiva lancar ditambah dari total aktiva tetap. Pasiva, hutang lancar terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, dan hutang pajak. Rumus dari total hutang lancar, hutang dagang ditambah wesel ditambah pajak. Hutang jangka panjang, hutang obligasi, hutang hipotek. Total hutang jangka panjang rumusnya adalah hutang obligasi ditambah hutang hipotek. Modal terdiri dari modal saham dan modal ditahan. Total modal rumusnya adalah modal saham ditambah laba ditahan. Untuk rumus total pasiva atau hutang dan modal adalah total hutang lancar ditambah total hutang piutang jangka panjang ditambah total modal. Jadi jelas perbedaan antara neraca skontro dengan neraca bentuk vertikal. Kalau neraca bentuk skontro itu dipisahkan menjadi dua, yaitu dua bagian, aktiva lancar sebelah kiri dan hutang lancar sebelah kanan. Sedangkan aktiva bentuk vertikal dibuat untuk lurus ke bawah antara aktiva dan total pasiva. Laporan rugi laba merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Bagian-bagiannya berisi penghasilan, biaya operasional, hasil dan biaya di luar operasi, laba atau rugi laba. Bentuk laporan rugi laba ada dua, bentuk single step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan biaya satu kelompok. Bentuk multi step, dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan sesuai prinsip yang telah digunakan secara umum. Berikut adalah contoh bentuk laporan rugi laba. Ini ada bentuk single step. Jadi penghasilan pokok, penghasilan non operasional, penghasilan insidental. Rumus untuk total penghasilan pokok ditambah penghasilan non operasional ditambah penghasilan insidental. Sedangkan harga pokok yang dijual, harga pokok biaya operasional, biaya non operasional, kerugian yang insidental. Rumusnya total biaya adalah harga pokok ditambah biaya operasional ditambah biaya non operasional ditambah kerugian insidental. Maaf, ini tadi adalah biaya. Jadi untuk rumus dari pendapatan bersih, total penghasilan dikurangi total biaya. Dan ini adalah contoh bentuk laporan rugi laba multi step. Penjualan kotor terdiri dari laba terdiri dari penjualan kotor, potongan penjualan bersih, harga pokok penjualan, dan rumus dari laba rugi bentuk multi step ini langsung. Jadi penjualan kotor dikurangi potongan penjualan adalah penjualan bersih. Sedangkan harga pokok penjualan sedangkan laba kotor rumusnya adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Biaya operasional terdiri dari biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Rumus dari total biaya operasi adalah biaya pemasaran ditambah administrasi umum. Sedangkan laba bersih operasi rumusnya adalah laba kotor dikurangi total biaya operasi, biaya penghasilan dan biaya non operasi. Penghasilan non operasi
terdiri biaya non operasi terdiri dari biaya penghasilan non operasi, biaya non operasi. Rumus dari total biaya operasi non operasi adalah penghasilan non operasi ditambah biaya non operasi. Sedangkan untuk rumus laba rugi, laba kotor dikurangi maaf, ini adalah ini penghasilan non operasi dan biaya non operasi itu adalah laba rugi lah. Laba rugi ini dalam ada tanda plus dan min. Itu laba rugi kalau ada plus dan min berarti dia bisa plus dan min atau laba. Kalau plus berarti laba, kalau min berarti rugi. Rumusnya laba rugi ialah total biaya operasi laba bersih operasi dikurangi total biaya non operasi. Ya, ini adalah tugas-tugas untuk hari ini, yaitu mencari definisi kas, bank, surat berharga, piutang wesel, piutang dagang, penghasilan, persekot biaya, saham, obligasi, goodwill, paten, beban yang ditangguhkan, hutang dagang, wesel bayar, penerimaan di muka, hutang hipotek, hutang obligasi, modal saham, laba ditahan, cadangan, persediaan harga pokok penjualan, laba operasi. Untuk tugas ini bisa diupload melalui absen yang sudah disediakan. Nanti di absen itu disediakan juga untuk upload lembar jawaban. Terima kasih untuk saat ini. Apabila ada salah kata maupun ucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Untuk pertemuan hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.